besar Indonesia bukan hanya berpotensi menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan, tetapi kalau Indonesia dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi kekuatan pangan dunia yang bisa memberikan kontribusi bagi tersedianya pangan di dunia. Karena luas lahan yang luas dengan cuaca yang sangat tepat untuk sejumlah pangan, tetapi menjadi masalah adalah kurangnya politik anggaran, kurangnya tata kelola yang baik di bidang pangan. Komitmen untuk memperbaiki irigasi, komitmen untuk mengatasi hama, kalau itu dilakukan dengan baik, Indonesia bisa menjadi kekuatan pangan dunia, dan itu yang kita selalu dorong, Pak. Jadi itu artinya menurut Anda selama ini tata kelola pangannya belum begitu baik begitu Pak? Ya, sangat jauh dari yang diharapkan. Baik. Lalu Pak, pada tahun 2022 anggaran ketahanan pangan ini kan mencapai 92,3 triliun. Namun Presiden sendiri begitu ya mempertanyakan apa hasilnya dengan anggaran sebesar itu. Apakah menurut Anda anggaran ketahanan pangan ini perlu dievaluasi lagi? Iya, sangat perlu dievaluasi dalam konteks tata kelola dan fokus program ya. Karena itu anggaran sebesar itu sangat tersebar di berbagai KL yang tidak fokus. Sehingga kita berharap dengan adanya fokus, dengan adanya visi yang jelas, misalkan dalam sekian tahun kita ingin menghasilkan sejumlah pangan, 9 kebutuhan pokok, apa langkah-langkahnya, bagaimana irigasi dibangun, bagaimana jalan-jalan desa itu dibangun, jalan-jalan petani itu dibangun, bagaimana kita membangun pusat-pusat pupuk mandiri ya, sehingga ketergantungan impor semakin berkurang, bukan hanya di dalam dunia pertanian, tetapi juga di dalam dunia perikanan. Sekarang ini malah bukannya dipermudah, malah seluruh nelayan dipersulit. Nah, sehingga kekuatan pangan kita bukannya bangkit, malah semakin tertidur. Baik, untuk stok pangan sendiri untuk saat ini seperti apa Pak? Kalau dari data Kementerian Pertanian, ya selalu bilang cukup. Tetapi kan faktanya adalah harga-harga meningkat tinggi. Sehingga yang harus dipastikan oleh pemerintah adalah koordinasi antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Kita harus memastikan keseimbangan antara supply dan demand. Dan itu yang harus segera dilakukan. Dan jalur distribusi, jalur logistik harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. Saat ini di berbagai tempat mengalami masalah ketersediaan pangan dengan harga yang tinggi, termasuk antisipasi PMK yang sekarang belum ada jalan keluarnya, harus segera diatasi karena PMK menyambut Idul Adha, termasuk membuat stabilitas harga daging itu semakin jauh dari yang diharapkan. Lalu apa saja Pak yang menjadi tantangan yang perlu kita hadapi ya untuk mencapai cita-cita swasembada pangan ini? Dua ya, yang paling pertama adalah politik anggaran, yang kedua adalah politik kebijakan. Selama politik kebijakan dan politik anggaran itu bisa dilakukan pemerintah dengan baik, dengan komitmen yang teguh, kita masih mempunyai harapan pertanian Indonesia akan maju. Karena kekayaan Indonesia itu ada di desa, Mbak Sinta. Kota itu hanya pusat jasa. Nah, sementara mayoritas di desa adalah pertanian. Kalau desa dibangun dengan baik, pertanian di desa-desa dibangun dengan baik, pendapatan petani di desa bisa meningkat dengan baik, itu akan memberikan multiplier efek. Yang dagang di kota pun akan laku. Semua itu akan menggerakkan roda perekonomian, akan meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas. Nah, sehingga kita mendorong basis-basis pertanian desa dibangun. Infrastrukturnya, kebijakannya, politik anggarannya, selama semua komitmen mengarah ke sana, ada harapan bagi dunia pertanian di Indonesia. Termasuk di dunia perikanan, jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang salah yang justru menyusahkan para nelayan. Baik, lalu menurut pandangan Anda dengan segala problematika yang kita hadapi saat ini begitu ya Pak, apakah sebetulnya Indonesia ini kuat dan mampu menghadapi ancaman krisis pangan global? Ya harus diantisipasi dari sekarang. Kalau misalkan tidak ada antisipasi ya tentu kita khawatir. Tetapi kemarin Presiden sudah sekian kali dengan tegas me-warning kepada seluruh kabinet. Nah, tinggal
para menteri terkait harus segera bertindak cepat, harus segera merespon apa yang menjadi arahan Pak Presiden untuk merumuskan kebijakan bersama, bahkan merumuskan antisipasi, melakukan program darurat untuk mengantisipasi bila krisis pangan, kenaikan harga itu semakin nyata.